Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Kali ini saya akan coba sharing tentang pembuatan post-test ataupun kuis pada Moodle. Yang mungkin dari Bapak Ibu juga ada yang sudah pernah melakukan ini dan mungkin sudah lebih paham juga daripada saya, tetapi ada mungkin dari beberapa Bapak Ibu juga yang masih bertanya-tanya bagaimana pembuatan post-test ataupun kuis di Moodle ini. Nah, langkahnya adalah setelah berhasil Bapak Ibu login ke dalam aplikasi Moodle, terus pertama kita masuk ke kelas yang mau kita buatkan post-testnya. Misalkan saya pilih salah satu kelas ini. Nah, setelah itu jangan lupa untuk kalau misalkan belum aktif untuk penambahan aktivitasnya, maka kita aktifkan dulu yang ini. Misalnya ini defaultnya itu adalah turn editing on tulisannya. Karena ini sudah diaktifkan, jadi tulisannya turn editing off. Nah, terus setelah itu kita masuk ke materi mana atau KD mana yang akan kita buatkan post-testnya. Misalkan saya pada materi ini nih, simple harmonic motion atau gerak harmonik sederhana. Nah, terus kita tambahkan aktivitasnya dengan mengklik add an activity or research, jadi yang ini. Kemudian saya pilih quiz ya, yang ini. Quiz atau post-test sama aja, yang ini. Kemudian add. Nah, setelah di add nanti akan muncul tampilan seperti ini, maka terus kita kasih di sininya misalkan post-test HS ya. Nah, kemudian untuk deskripsinya saya buat di sini petunjuk pengerjaan soalnya, misalkan kayak gini. Ini petunjuk pengerjaan soalnya. Soal terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 3 soal uraian. Terus waktu pelaksanaannya, total waktu mengerjakannya ada 70 menit. Kemudian nanti soalnya bisa mengerjakan PG dulu atau uraian dulu ya. Terus siswa hanya diberi waktu 1 kali kesempatan saja untuk mengerjakan soal ini dan seterusnya. Nah, kemudian saya klik ini display supaya nanti bisa terlihat petunjuknya ini sebelum siswa mengerjakan soal. Kemudian untuk timingnya saya buat kuisnya dibuka mulai 13.40 dan berakhirnya 15.20. Ini kuisnya terbukanya dari jam 13.40 sampai 15.20, tetapi waktu pengerjaannya hanya 70 menit. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Ini untuk mengantisipasi kalau misalkan ada siswa yang bermasalah akses. Jadi jam 13.40 belum bisa mengakses gitu, sedangkan siswa lain sudah ada yang bisa gitu. Nah, nanti kan kalau dipaskan 70 menit, ini jadi kasihan yang belum bisa akses gitu kan. Nah, maka saya kasih jeda waktunya gitu, supaya nanti tetap masih bisa mengerjakan selama 70 menit gitu. Kalaupun misalkan dia belum bisa akses selama 10 menit, ya masih bisa lah, kayak gitu kan. Nah, kalau kenapa ini saya buatnya sekarang, nanti kalau misalkan dibuatnya saat siswa mengerjakan itu, kita tidak bisa mengedit lagi yang ini semua itu. Ya paling bisa kita edit setelah tidak ada lagi siswa yang mengerjakan, baru bisa kita edit. Ya, seperti itu. Kemudian ketika waktunya habis, maka ini siswa otomatis akan pengerjaannya itu akan terkumpul seperti itu. Kemudian ini grade to pace-nya berarti saya kasih misalkan di sini KKM-nya ya 7. Ya, kenapa saya buat 7? Karena maksimumnya itu 10 untuk di sini. Tetapi nanti kalau misalkan kita udah buat soalnya itu bisa kita edit ini. Maksimumnya itu kalau nilainya 100 berarti bisa dibuat 70 di sininya. Tapi untuk default-nya itu 10 maksimumnya. Jadi saya buat 7. Kemudian siswa diizinkan untuk mengerjakannya itu hanya 1 kali saja dikasih kesempatannya ya. Nah, yang lainnya layout-nya ini setiap soal hanya tampil per halamannya itu 1 soal kayak gitu ya. Kemudian ini untuk mengacak pertanyaannya. Kemudian nanti kalau ini saya aktifkan ya. Jadi nanti selama siswa setelah siswa menjawab pertanyaan itu nanti bisa terlihat misalkan jawabannya seperti apa atau hasilnya seperti apa. Tapi saya biasanya ini nggak aktifkan, saya aktifkan itu setelah siswa menyelesaikan kuisnya.
Nah, jadi nilainya, kemudian general feedback-nya, dan lain-lain. Tapi jawaban benernya biasanya saya buat ataupun enggak gitu, jadi boleh dibuat, boleh enggak. Yang ini kenapa enggak saya buat, ya karena kalau kuisnya masih terbuka kan ada kemungkinan nanti siswa lainnya masih ada yang mengerjakan, jadi saya enggak buat kuncinya itu enggak saya munculkan gitu, ya. Kecuali nanti kalau sudah tidak ada lagi siswa yang bisa mengakses, yaitu di jam 15.20 baru ini saya munculkan, makanya ini saya buat right answer setelah kuisnya emang benar-benar tertutup kayak gitu. Nah, terus saya buat di sini password untuk mengaksesnya, misalkan ini adalah posttest ya S misalkan ya. Saya kombinasikan antara huruf kapital sama huruf kecil. Posttest ya PT ya S misalkan. Kayak gitu. Kemudian feedbacknya, nah ini bisa diisi bisa enggak. Kalau misalkan saya isi boleh. Jadi kalau misalkan rentangnya 100% sampai 90% nanti feedbacknya kayak gini, 90% sampai 70% feedbacknya ini, 70% sampai 69,5 feedbacknya ini, 69 sampai 0% misalkan gini, maaf Anda belum tuntas misalkan, belajar lebih rajin lagi misalkan. Seperti itu baru kita save ya. Nah, itu kemudian nanti akan muncul seperti ini, lalu kita akan membuat soalnya. Untuk buat soalnya dari sini, klik yang ini, kemudian edit quiz. Nah, di sini saya sudah buat 4 soal ya, jadi ada 2 soal PG, 2 soal uraian. Nah, gimana membuat soal ini? Saya sekarang akan buat soal PG-nya. Di add, new question, kemudian kita pilih pilihan ganda, lalu add. Ya, setelah itu misalkan saya nanti buat soalnya tentang ini tentang energi misalkan ya. Nah, saya buat soalnya ini ya. Saya kopikan. Kemudian kopikan ke sini. Oke. Nah, ini ada yang pilihannya itu dalam bentuk akar ya. Maka kalau langsung dikopikan ke sini, nah yang tadi ada akar-akarnya itu nggak terbaca gitu. Di sini ada akar 2 dengan akar 3. Maka nanti kita buat ketik ulang saja berarti kayak gitu ya. Ini tadi misalkan nilainya itu skornya 2 ya. Nah, terus pilihan benarnya itu 3:1. Jadi saya buat ini opsinya diacak, kemudian ABC-nya dimunculkan. Nah, saya pilih di sini adalah 3:1 pilihan benarnya. Ini kita buat 100% berarti karena ini jawaban benarnya. Jawaban yang lainnya itu berarti 0. Ada 1:3, 1:4 dan seterusnya. Ya. Tadi ada yang tidak terbaca itu yang ada akarnya 1 banding akar 2 tadi ya. Maka untuk membuatnya itu pakai bantuan yang ini equation ya. Kita buat di sini akar 2 ya tadi. Akar 2. Oke. Nah, ini sudah. Kemudian yang 1 banding akar 3 satu lagi ya. Klik yang ini. Terus klik ini akar 3. Oke. Ya. Lalu kita save. Nanti muncul seperti ini. Oh ya. Kemudian nanti kalau misalkan mau tambahkan lagi ya tinggal add lagi. Misalkan untuk jenis soal uraian kita ini klik, kemudian ini kita pilih uraian, lalu add ya. Misalkan ini soal uraiannya kan tadi udah ada 2 sebelumnya, saya buat ini uraian 3.
kayak gitu. Ini urean 3 misalnya, 3 ya. Nah, kemudian ini skornya misalkan 4, terus jawabannya tuh boleh langsung diketik, boleh juga misalkan siswa melampirkan file ya, di maksimumnya 1, atau kalau jawabannya sudah pasti berapa misalkan dan tidak panjang atau kalimatnya itu dibatasi ya sampai 15 baris, ya boleh ya seperti itu. Jadi ininya jangan diaktifkan supaya siswa tidak bisa melampirkan file kayak gitu. Jadi langsung jawabannya di sana. Lalu kita pilih save ya. Oke, kemudian kalau sudah selesai seperti ini ya, lanjutkan untuk soal-soal selanjutnya karena tadi kan ada 13 soal ya. Ada PG-nya berarti masih kurang. Nah, terus bagaimana kalau kita melihat hasil dari yang sudah dikerjakan siswa ya. Nah, misalkan saya sudah melakukan post-test di KD sebelumnya, misal saya ambil salah satu contoh misalkan di KD sebelumnya itu ini post-test ya. Nah, ini siswa sudah melaksanakan, ada 29 siswa yang sudah ikut berpartisipasi. Klik yang ini, time-nya kita klik, kemudian hasilnya itu seperti ini. Ini ada skor maksimumnya 15, terus jadi ini jawaban siswanya, tinggal kita download saja hasilnya ya. Nanti hasilnya dalam bentuk Excel, tinggal save, oke gitu. Seperti itu ya untuk pembuatan soal, dan hasilnya bisa kita dapat nanti dalam bentuk Excel, jadi gampang mengolahnya. Mungkin itu saja untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat pagi.